Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madubi atini mahabbataka Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Syekh Yamasyubil Abatajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Merayu dan ahwat yang dirahmati Allah, terus menerus kita berusaha bersyukur kepada Allah, yang syukur itu di dalamnya ya, yang bisa menimbulkan syukur itu ya karena zikrullah. Barang siapa bersyukur berarti dia ingat kepada Allah, barang siapa kufur dia lupa kepada Allah. Alhamdulillah kita telah mendapatkan sesuatu yang paling mudah, yang paling cepat, yang lebih utama, seperti yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali, kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudahan ini tidak ada alasan lagi kita mengatakan kita istilahnya terhalang. Tidak ada lagi alasan kita sibuk. Ya, tidak ada alasan lagi kita enggak enak perasaan kita. Tidak ada lagi kita kebimbangan, keraguan. Ya. Yang selama ini seakan-akan untuk menyelesaikan itu seluruh permasalahan yang berkaitan dengan jiwa kita, yaitu kita dalam keadaan keraguan, kebimbangan, bahkan kemunafikan dan kezaliman, itu semuanya ternyata bisa diselesaikan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Jadi tidak ada alasan lagi, bahkan kalau perlu tidak perlu ditanyakan lagi, karena sumbernya semua dari situ. Tinggal kita menseriusi, barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah, niscaya aku sendiri yang tunjuki jalanku, kata Allah. Ya. Jadi kita tidak banyak lagi berdiskusi, tidak lagi walaupun tidak punya kesempatan memahami agama itu atau mempelajari agama itu secara banyak sekali ya yang kita harus referensinya, tapi perlu lagi, kecuali yang namanya kiai, ustadz itu penting, tapi kalau secara umum kita cuma ingin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Nah, kedekatan itu yang selama ini ya persepsi seorang itu cuma di masjid ya, ternyata di mana ada kamu di situ harus ada aku, kata Allah. Nah, ini kita tinggal menseriusi aja sebetulnya. Karena kita berdiskusi, ceramah, masalah tasawuf, masalah torekat, masalah apa, nggak ada ujungnya, cuma zikir. Endingnya ke sana. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan tambahan, nah tambahannya itu insya Allah sama Allah ditambah, bukan lagi kecerdasan kita, tapi pemahaman kita yang ditambah. Hanya orang yang sempurna, ulil albabnya, yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Siapa orang itu? Yaitu balik lagi di dalam Quran. Allazina yakurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir duduknya, berdirinya, berbaringnya, dan dia akan terbuka, ya toh? Ya, hatinya terbuka, pemikirannya terbuka, dan dia bisa merasakan, bisa melihat, ya toh, bahwa semua yang dijadikan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka jabanar, dan kita minta perlindungan dari neraka jahanam. Selesai sebetulnya. Nah, jadi tidak usah banyak didiskusikan, ya, tidak usah banyak didebatkan. Kalau ada masalah-masalah yang ditanyakan itu sebetulnya masalah amaliyahnya, kalau barangkali kurang pas, kurang tepat. Sebab kalau sudah saya simpulkan bahwa seluruh masalah yang timbul, entah itu urusan dunia, entah urusan apa aja, semuanya timbul dari kelemahan iman dan kekotoran tauhidnya. Atau disimpulkan, ya toh, disimpulkan itu karena
kurangnya dekat kepada Allah, sehingga imannya lemah, ya. Sehingga tauhidnya lemah. Semua sumber masalah dari situ. Mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Makanya menyelesaikannya, ya toh, karena sumber masalah dari situ, ya dari situ juga kita memulainya menyelesaikannya. Nah, menyelesaikannya kalau nggak dari situ, berarti kita menyelesaikannya pakai nafsu. Nah, kita tidak menyelesaikan melibatkan Allah. Jadi zikir itu menyelesaikan melibatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, itu namanya tawakal. Yang namanya tawakal, ada janji Allah, barang siapa bertawakal kepadaku, niscaya ya, segala masalahmu aku ikut membackup-nya. Ya, kalau sudah memahami itu, tinggal kita menseriusi. Nah, kalau sudah serius, barang siapa bersungguh-sungguh, nanti aku tunjuki sendiri jalanku itu tadi. Nah, kalau sudah serius namanya istiqomah, nanti timbul karomah. Nah, kalau sudah serius, di waktu kita senang, kita serius. Ya, di waktu sulit, di mana kamu waktu senang ingat kepada, di waktu sulit kamu diingat langsung di backup sama Allah. Ya gitu aja. Diputer-puter gitu. Akhirnya untuk mencapai tingkat-tingkat makom-makom itu juga orang ingin mencapai tingkat ini sampai mutmainah. Ya kendaraannya cuma zikir, nggak ada. Makanya sering saya sampaikan, sampean ke Suralaya, ke tempat guru kita, 1000 kali ke sana nggak ada tambahan lagi, cuma zikir itu aja yang diingatkan. Nah, kita beruntung karena apa? Makanya sekarang tidak ada alasan lagi mengatakan bahwa dekat kepada Allah itu sulit. Dan tidak ada lagi alasan kita ingin menyelesaikan masalah itu kesulitan. Karena cuma modalnya cuma zikir. Kan gitu ya? Nah, maka itu bersyukurlah kita, kita diskusikan sebanyak apapun, ujung-ujungnya kamu zikir enggak? Kalau enggak zikir, kamu jauh, aku jauh. Kamu lupa, aku lupakan. Dan wa may yasudik rohman jokoyit lo saya diganti iblis malah untuk mendampingi kita. Padahal kita juga sholat, ya puasa aja, tapi iblis mendampingi kita. Nah, disitulah kadang-kadang kita tambah bingung, karena sudah melakukan ibadah, tapi kok masih. Nah, ternyata kuncinya, yaitu yang sering saya beri contoh, Imam Al-Ghazali tadi. Ternyata sekelas itu juga, sampai jadi profesor, sampai dimuliakan oleh pemerintah setempat, begitu juga santrinya banyak memuliakan, ternyata dia sendiri merasa terpuruk. Ternyata diperiksa isinya cuma kurang zikir aja. Nah, jadi kita punya kesimpulan sudah sekarang ini, dari kita banyak berdebat, banyak ngobrol yang enggak manfaat, ya. Nah, lebih baik kita berzikir. Bagaimana Ustadz? Kita kan kepingin gaul seperti pada umumnya, enggak masalah. Asal tidak sampai melampaui batas syariat. Tetapi kita diberikan ajaran, harus tahu dalilnya. Di mana saja kamu itu berada akan dihinakan sama Allah, kecuali yang berhubungan dengan Allah, zikir. Nah, berhubungan dengan manusia, otomatis itu berhubungan dengan manusia itu tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, sudah, kamu tidak akan terhina. Nah, kita sudah memiliki itu tadi. Nah, tinggal apa? Ya, saya katakan menserius. Hai orang-orang murid, kapan kamu serius? Ya, kita lihat hasil daripada yang kita lakukan, ada nggak perubahan-perubahan itu tadi dalam hidup ini, baik itu kehidupan kita sehari-hari, baik itu akhlak kita sehari, baik pemahaman agama sehari-hari, baik keyakinan dan sebagainya, ada nggak peningkatannya gitu. Nah, jadi kita harus periksa itu. Kalau nggak ada, ternyata kekurangannya di mana? Balik lagi, pasti sudah. Jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan tetangga, jangan menyalahkan teman. Pasti salahkan diri sendiri, berarti kurang zikir. Bab kalau sampai saya sudah berzikir, tidak mungkin istri, anak dan sebagainya bisa menghalangi, memberi mudarat, nggak bisa. Nah, selama ini kita kadang-kadang nggak bisa melakukan, misalnya nggak bisa ngaji, itu selalu nyalahkan, ini gara-gara istriku, gara-gara ini, karena kelemahan kita. Kalau kita kuat nggak bisa menghalangi. Justru karena kita lemah, makanya bisa. Jadi yang disalahkan yang menghadang apa kita
kita juga yang salah karena kita lemah. Salah mau dewe kok lemah. Kan begitu ya? Nah, saya dizalimi orang itu. Saya merasa susah, merasa jengkel, merasa mangkel. Kenapa bisa begitu? Karena kita lemah. Tapi kalau ini kuat, contohnya yang banyak pada zaman sahabat, bahkan zaman-zaman Fir'aun, berapa orang yang dianiaya, ya, seperti pembantunya itu digoreng, anaknya dilemparkan ke tempat gorengan. Bahkan mau dilemparkan itu, anak ini sambil berbicara kepada dia, enggak apa-apa aku dilempar ke sana. Bayangkan. Karena kuatnya itu tadi. Kini aja sambil dilempar gorengan. Cidek-cidek uang goreng kena kecipratan titik minyak wis gak karu-karuan. Jadi istilahnya kalau sudah begitu kita tidak banyak menyalahkan orang lain, bahkan orang lain itu secara tidak langsung membantu menunjukkan kita saya masih lemah gitu. Sehingga kita berupaya bagaimana meningkatkan kelemahan itu tadi. Ya, bukan berarti terus menyalahkan orang tapi kita tidak berbuat apa-apa karena kita merasa benar. Tapi kalau kita memikirkan, berpikir kita, oh iya kenapa saya masih bisa marah, masih bisa berbuat yang ya, gara-gara si fulan, itu tidak ketemu, sampai tidak bisa meningkatkan. Karena sampai kalau sudah begitu gara-gara ini, sampai merasa sampai pasti lebih bagus terus, lebih baik lagi, tidak ketemu. Tapi sampai kalau dengan pemikiran, oh ya, kok saya masih bisa ya marah, saya kok masih bisa melakukan yang kezaliman dan sebagainya, ya toh. Sementara ini kita selalu orang lain yang kita kambing hitamkan. Nah, sampai tidak menemukan apa-apa itu. Tapi kalau misalnya, oh iya, ini karena kelemahan saya. Nah, ini hampir perbaiki kelemahan. Nah, itu baru bisa, baru mampu. Selama sampai masih mengambing hitamkan orang lain, selama itu sampai tidak bertambah apa-apa, bahkan, ya toh, menambah dosa sampean. Dosa orang itu sampai ambil malahan. Dosa sampean sampai kasihkan. Ya, karena sudah termasuk fitnah, gibah dan sebagainya. Karena belum tentu orang-orang itu. Nah kalau memang dia salah bagaimana Ustadz? Nah itulah kalau kita kuat pasti kita kuat memaafkannya. Kan gitu ya? Nah jadi tidak ada yang rugi gitu. Dia nggak rugi, kita nggak rugi. Kalau selama ini dia rugi, kita rugi. Kalau ini insya Allah walaupun dia yang salah, tetap dia bisa untung karena pemahaman kita yang baik. Dan kita untung, nah itu terjadilah katakan tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Kalau tidak, seperti tadi, sampean merasakan bahwa orang ini, gara-gara orang ini sampai saya terpuruk, sampai saya terzalimi, gitu. Nah, sampean harusnya ingin menzalimi orang itu juga. Nah, itu namanya tolong menolong dalam kejahatan. Sampean dijahati, sampean juga membalas jahat. Itu tolong menolong dalam kejahatan. Dua-duanya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi kalau yang tolong menolong dalam kebaikan itu tadi, dia salah, tapi kita maafkan. Kan gitu ya. Apalagi kata Allah, bukan sekedar memaafkan, tapi kamu berbuat baik kepada yang memaafkan itu, kita mau memperbaikinya, itu berbuat baik kepada yang dimaafkan. Tidak hanya kita berbuat baik, tapi kita ingin memperbaikinya, itu namanya kamu berbuat baik kepada yang dimaafkan. Itu lebih sempurna lagi. Baru itu namanya tolong menolong dalam kebaikan. Jadi saya dapat, dan itu juga langsung sampai kebaikan orang itu secara terus menerus dia melakukan kebaikan sampai dapat terus itu. Sampai meninggal pun dapat terus. Ini tasawuf itu ke sana arahnya. Yang banyak karena kita buta ya taunya gitu aja. Enggak terasa itu tolong menolong dalam kejahatan terus. Kan gitu ya. Makanya dianjurkan kalau sudah sampai makom-makom tertentu yang dari dekatnya kepada Allah, maka sampai Allah mengatakan berbahagialah orang yang membersihkan. Jadi bahagia terus dia. Seperti halnya kita lihat para wali-wali, para nabi, dianiaya dan sebagainya, dihina, bahkan mau dibunuh. Dia
Tidak merasa terbebani apa-apa. Ya biasa-biasa aja gitu. Nah, kita banyak persis begitu, enggak lah. Minimal 50% lah tidak terbebaninya. Memperkecil masalah, memperkecil beban. Kalau kita terlalu berat, bebannya enggak kuat. Bisa depresi, bisa stres. Nah, tapi kalau kita kuat, enggak masalah. Bahkan dengan kekuatan kita menolong orang yang melemah tadi, yang mengganggu kita. Nah itu pahalanya luar biasa. Itu seperti halnya kalau saya kiaskan dengan orang yang mengatakan, Rasulullah mengatakan ada seorang datang, ini ahli surga, bayangkan, nggak ikut perang, nggak pernah kumpul-kumpul, tapi kenapa dikatakan ahli surga? Sampai 2 kali besoknya Rasulullah mengatakan, ini ahli surga. Sahabat ini bingung, apa sih yang dilakukan? Ya toh, tidak berdarah-darah kok masuk surga. Kan paling gampang itu ya. Nah, tapi kok kelihatannya itu paling gampang. Nah ternyata sahabat ini tadi penasaran untuk tanya kepada Rasulullah, itu sungkan, akhirnya beliau tidur di rumahnya 3 hari. Dilihat kesehariannya biasa-biasa aja, nggak ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Ternyata kelebihannya itu yang nggak kelihatan. Kalau kita kan kelebihan kita itu, kalau orang biasa, kelebihan kita menutupi kekurangan kita. Kalau orang yang soleh, para wali-wali, ya toh, kekurangannya itu menutupi kelebihannya. Terbalik ya. Jadi kelihatannya itu biasa-biasa aja, tapi luar biasa di dalam. Kalau enggak terbalik, yang di luar biasa, yang di dalam biasa-biasa saja. Itu sering terbalik, tapi orang melihat yang zahir. Padahal di dalamnya biasa-biasa saja. Ada juga orang biasa-biasa saja, tapi di dalamnya luar biasa. Nah itu ternyata beliau itu dalamnya luar biasa. Maka ditanyalah beliau, ya saya kalau sampean bisa dikatakan ahli surga apa? Dikatakan, dia pikir-pikir apa yang saya lakukan? Sampai dia lupa, sampai tidak terasa yang dia lakukan. Kalau kita kan kerasa gitu ya, wah saya pernah melakukan ini. Itu tidak terasa. Jadi kenapa tidak terasa? Karena yang melakukan itu sir di dalam kalbunya, yang hati yang paling dalam. Jadi enggak nampak. Nah kalau enggak nampak itu kan bagus itu, enggak menimbulkan riya kan gitu ya. Nah, kita malah ditampak-tampakkan. Dapat pahala dari manusia, tapi sama Allah dapat murka kan gitu. Nah akhirnya ditanyakan, apa sih amalan saya? Enggak ada. Oh cuma saya ingat setiap saya bergaul, entah itu mitra kerja, itu teman sekantor, entah di mana saja, pasti ada gesekan itu. Ya, entah ada yang ketersinggungan, ada masalah. Pasti setiap kita kenal seseorang, berarti kalau kita sering bergaul itu pasti ada gesekan. Nah, makanya kita dianjurkan setiap habis kumpul ngobrol itu harus salaman gitu. Coba ya dua-duanya gugur semua dosa-dosanya itu tadi. Kan gitu ya. Nah, bukan terus nyelengnos aja gitu. Ya salaman, assalamualaikum, salaman selesai itu sudah sebetulnya. Nah, ternyata dia mengatakan setiap orang yang bermasalah sama saya, yang biasa saya ampuni semua. Saya ampuni semua, tidak ada beban lagi pada orang itu. Cuma modal gitu aja. Nah, itulah dia menolong dirinya, juga menolong orang lain. Jadi dia menolongnya dari mana dia menolong dirinya? Menolong dirinya dapat pahala, dapat kebaikan. Kan gitu ya, menolong orang lain juga, yang berdosa juga jadi terampun. Ini sangat menolong, jadi tolong menolongnya itu dapat semua dua-duanya. Ya itu yang dikatakan tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Ya, kira-kira bisa enggak ini? Enggak kuat Ustaz, sakit betul. Sampai dikasih hadiah gede kok. Ya. Coba sampean misalnya sakit hati, sakitnya apa? Saya ditempeling, memalukan Ustaz. Saya kalau enggak balas enggak enak ini. Malu saya. Tahu-tahu sampean ditawari, wis dah apa-apa sampean enggak usah bales ya. Tak kasih sampean rumah sak isi-isinya, ada mobilnya, ada. Masih membalas sampean?
Ya, apa mana sampean tepak melarat niku. Nah, pokoknya jangan balas ya, tak kasih mobil, tak kasih rumah besar, lengkap, komplit, ada AC-nya dan sebagainya. Mau balas? Sek rumah ini, dan surga ya apa? Tambah mana? Omae gelem. Tapi kita enggak, karena kita ngikuti nafsu, pokoknya puas, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, kita berkorban perasaan, tapi dapat. Makanya zikir itu arahnya membenahi yang sulit itu. Kalau enggak ada zikir, mau bersih bagaimana? Fujuroha terus, enggak bisa capai kotor terus. Biar sampean tahu hadiahnya, sampean tetap enggak mau. Karena sampean gengsinya lebih tinggi, akunya lebih tinggi. Masih hadiah gelem gak iso. Kamu harus saya balas, kalau perlu harus mati kamu gitu. Kenapa? Masalahnya ternyata hatinya kotor. Jadi biar tahu, biar saya ceramah gini, sampai tidak bisa melakukannya. Banyak sekali, makanya ada istilah ulama su. Dia tahu tidak bisa, makanya ancaman Allah, yaitu Allah paling murka kepada orang yang menyampaikan dan dia tahu, tapi dia tidak melakukannya. Itu paling serem itu. Jadi ceramah itu tadi nggak bisa masuk. Bisa. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani baru menyampaikan hatta kamu hafal 1000 kitab. Enggak bisa kalau belum ditalkin. Ditalkin kalau sudah dilaksanakan zikirnya, dilaksanakan zikirnya enggak istiqomah ya enggak bisa. Nah, kalau sudah begitu, ya, bahkan kemungkinan kamu enggak tahu dalilnya bisa melakukannya. Karena langsung dapat tuntunan dari Allah. Tahu dalilnya. Karena enggak bersih hati kita, yang nuntun setan. Ya toh? Sama-sama dituntun. Sama-sama juga kelihatannya baik. Tapi kebaikan itu sampai dalam hati ngancam ini. Cuma strategi aja pura-pura baik, bisa begitu. Tapi sampai cari lengahnya orang itu bagaimana saya supaya bisa membalas kesakit hatian saya itu tadi. Nah, makanya Allah kasih pengetahuan yang sangat luar biasa kalau kita memahami. Ya toh? Tapi orang banyak enggak mau ngambil ini. Doanya orang yang dizalimi itu, hatta orang kafir itu tidak ada lagi hisab, Pak. Loh ya apa sih? Orang kafir apalagi orang beriman. Nah, doa ini kadang-kadang tidak kita pakai untuk khususnya untuk kita bisa betul-betul memanfaatkan doa itu untuk kepentingan kita yang sulit kita mohon kepada Allah untuk dikabulkan. Terutama mungkin untuk bagaimana ibadah ini yang dengan sebaik-baiknya ibadah yang kita bisa lakukan. Jadi kita terjalimi orang ini kita pakai untuk membalas orang itu doa itu. Muga-muga wonge ngono. Muga-muga wonge tumpas, muga-muga wonge ngene, muga-muga ini. Ya toh? Bisa-bisa terjadi betul kena dia. Tetapi kepentingan sampean sebetulnya untuk itu kan lumayan. Jarnoai tak sepuroni. Nah, bagus. Saya dapat kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan doa yang dikabulkan. Apa yang selama ini saya minta tidak terkabul? Wah, iki tak kengin ya. Ini dipakai itu selesai. Terus baru saya mendoa untuk sampean. Enggak. Tidak dikabulkan. Karena syaratnya itu sudah sampean pakai. Syaratnya itu sudah sampean pakai untuk membalas orang itu. Jadi sampean berdoa lagi untuk sampean, nggomu acur ini. Saya ini yang benar ya Allah, mudah-mudahan. Enggak iso. Tidak dapat sampean. Eman kan? Ya. Makanya orang-orang alim, orang yang paham itu dizalimi diam aja. Dan dua nih kesempatan nih. Kabul kajati ngono. Ini kalau dizalimi, kapan balesin ngono doa. Jadi kalau kita dizalimi, kapan? Ini kesempatan saya ini untuk memohon kepada Allah. Sulit ya. Sulit kalau hati kita balik lagi.
hati kita enggak bersih. Jadi mau enggak mau ending zikir ini yang membantu kita jadi bersih. Jadi kalau enggak ada alat pembersihnya ini biar sampean tahu, hadiah aja gede nih, sampean enggak mau ngambil. Sampean lebih nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu maunya puas. Gitu. Walaupun enggak dapat apa-apa, melihat orang itu celokok puas. Kan ya, melihat orang itu terperdaya, melihat itu terpuruk, lego gitu. Tapi lego tok dak oleh apa-apa. Nah, ini. Padahal kita punya masalah banyak yang harus selesai. Akhirnya dia terpuruk, Anda sendiri doa itu enggak punya doa yang sakti, karena tadi sudah sampai pakaikan, sampai juga akhirnya berdoa ya terpuruk. Ya, nah ini bocorannya gitu. Tapi kembali lagi ke zikir untuk supaya kita punya power untuk mewujudkan, yaitu menahan hawa nafsu, jangan sampai melakukan seperti yang saling zalim menzalim itu tadi. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai tentang keseragaman amalia, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ba'da maghrib itu yang mestinya gitu ada khataman atau tidak. Karena kalau ada kesimpang siuran kan tidak enak. Jadi seragam ba'da maghrib itu ada khataman atau tidak. Karena di luar bulan Ramadan aja antara maghrib isya itu adalah waktu-waktu mustajabah. Terus kalau waktu Ramadan apa ditiadakan atau tidak? Kita ada di Suryalaya itu memang karena itu termasuk teknis aja sebetulnya. Kan gitu, tidak baku. Nah, kebetulan kalau di Suryalaya itu Abah itu kalau habis adzan takjil dulu. Takjil itu kan sebentar minum selesai. Komat. Nah, habis itu habis sholat maghrib, zikir, baru makan. Tidak ada apa? Khataman. Nah, kita di sini khususnya di rumah saya makan dulu. Ya, itu. Karena anak-anak kita ini sudah kebiasaan yang hadir itu. Ya. Kalau saya mungkin bisa tapi anak-anak itu nggak bisa. Ya kita ikuti. Nah, kita makan dulu, makan agak lama, kan gitu ya. Nah, setelah habis makan, kita langsung sholat. Nah, kita sholat loh, tahu-tahu ada sisanya. Ya, daripada ya toh duduk-duduk biasa ya kita langsung khataman. Sebetulnya juga kalau kita habis makan tadi, walaupun sudah takjil terus makan ada sisanya, silahkan yang mau khataman juga enggak masalah. Nah istilahnya kalau enggak khataman itu diganti subuh. Kalau di apa itu. Jadi mau khataman enggak masalah. Tapi harus ganti subuh. Iki enggak subuh nih enggak suci mana. Ya toh, harus ganti subuh masalahnya. Nah kalau kita malah alhamdulillah subuhnya memang sudah ditetapkan juga karena kita ngambil sampai isyraq. Nah, perlu saya sampaikan, upayakan kita sampai isyraq. Enggak bisa susah orang kalau sampai isyraq. Enggak bisa. Jadi kita kalau mau kesulitan kita itu mudah ditolong Allah itu tadi, pokoknya harus sampai isyraq. Cuma 1 jam seperti tadi, cuma 1 jam paling lama. Nah, kalau sampean bisa zikir la ilaha illallah, terus capek sampean malas, ya khataman aja misalnya, atau tawajuh aja, kan masalah, diem aja, ketiduran sudah apa, asal enggak bersandar, ya toh, nanti tahu-tahu sudah isyraq, kita tidak masalah, itu sama, dapat sudah. Jadi enggak harus saya zikir sampai
Kan itu yang kita latih. Saya abah itu malah nggak zikir sama sekali, tawajuh aja. Terus saya di belakang abah itu terus. Sampai abah itu kadang-kadang ketidur. Nggak masalah. Pokoknya kalau kita itu tidak bersandar, itu tidak batal. Jadi secara kok nggak batal? Sebab kalau kita bersandar, ini sudah keangkat. Jadi dikhawatirkan keluar angin gitu loh. Atau terus ngeleset, tambah gampang metune angin ini. Jadi itu teknis aja batal itu karena kita keluar angin dan enggak, tapi jelas keluar apa enggak, kan ragu-ragu. Makanya kalau duduk ini kan ketutup dia. Enggak ada masalah. Kalau gini atau sandar gini, push gitu. Jadi enggak apa-apa. Ketiduran misalnya, enggak masalah. Wah, kayak enak ngene itu. Tapi jangan diniati tidur, salaman. Ini iya mek ngono oleh sak turu ae. Enggak oleh. Jadi itu tertidur namanya sama tidur tuh beda. Dapat lu. Bayangkan sampai dapatnya sudah jelaskan haji umroh. Terus bersedekah itu berapa ratus dinar, seperti membebaskan budak. Saben hari sampai dapat pahala haji dan umroh. Ya apa sampean? Lho ngono lho kok gak dicupuk iku lak rugi ngono lho. Dibelani ngumpulno dhuwit ngene gak cukup-cukup, gak budal-budal. Itu. Jadi silo keadilan Allah itu tadi. Isu saben hari. Dan lagi apa Ustadz dalilnya itu utama apa? Sempurna gitu ya. Kata orang sampai sempurna. Gitu. Coba. Nah, kalau dulu di masjidnya Abah Sepuh itu dulu waktu zaman saya masih tahun-tahun 70-an itu 73, masjid Abah itu masih kayu, itu di pintunya masjid itu ditulisi tidur sesudah subuh mengundang kefakiran dan kemiskinan. Ya. Itu dicendel. Ya. Makanya minimal kita raih, banyak nggak bisa latihannya. Ya di sinilah tiap malam minggu sekali, kan ya. Nah, gitu. Kenapa harus berjamaah? Wah kalau sendirian akan delosor ya wis. Kalau banyak gini kan sampai delosor sungkan sampean. Jadi membantu ya, gitu loh. Nah, cobalah ya dibiasakan nanti rasakan hasilnya. Yang paling bagus lagi sampean kalau mandi subuh itu mandi. Robi anjilni munjalan mubarokan itu abang ngajarinnya gitu. Seger, sehat, sarap-sarap itu. Penyakit-penyakit itu insya Allah cepat sembuh. Mandi. Nanti kalau udah biasaan tidak mandi tidak enak seger. Nah, ini masih enak di sini panas. Nah, di Suralaya saya dulu latihannya itu waduh. Wadem setengah. Tapi ngambilnya gini cepat-cepat. Piur. Langsung banget. Tapi kalau kita sudah dingin, ya sudah, jangan ngomong dingin, pokoknya ngambil. Wah, adem ya sudah, dingin. Lalu piur, seger gitu. Itu semuanya dilatih. Kalau enggak kita nuruti nafsu aja, golek sing enak tok ae. Ndak ada sejarahnya orang hebat-hebat itu turu tok mangan tok gak ono. Gak ada ceritanya. Ya tuh lihat cerita-cerita sampai orang Hindu Buddha itu mau sakti aja, iya ya topo ya riado. Posoe luwih nemen maneh to awak dhewe mute. Ati mangan, kira cuma pindah mangan tok. Awan diganti bengi. Ya apa? Ini. Jadi kita nanti punya nilai lebih gitu loh dalam hidup ini. Kan gitu ya. Kalau punya nilai lebih ibaratnya kita bisa sedekah dengan kelebihan kita. Jadi bukan uang aja kita harus lebih baru mau ngasih. Ini loh kita punya nilai lebih bisa memberi orang lain. Nah iki ojo kae wong liya gawe awake dhewe gak cukup.
kan gitu ya. Nah, makanya tarekat ini ya, apalagi yang sudah umur-umur ini ya, ayo digenjot. Oh kalau muda, tambah nemen hari mana tenaganya. Jangan aku sih dulu harus lebih serius lagi karena tenaganya masih cukup, masih kuat. Jadi tidak ada apa, kalau yang tua masih bisa alasan syar'i ya. Kalau masih muda enggak boleh. Enggak ada alasannya, saya gerem. Kalau yang tua tadi, aduh, saya kalau duduk lama enggak kuat. Nah, itu punya alasan. Kalau arek 6, saya duduk lama enggak kuat. Langsung enggak kuat temen kon, Bu. Tuwek kon. Aja ngomong ngono ya. Karena sampean ngomongnya itu kan ngeles itu. Ya, jadi bohong itu. Tapi kalau orang tua itu memang sudah sewajarnya, itu enggak bohong. Kalau kita kan ngeles aja itu, kena betul nanti, lemes teman sampai nanti. Jadi semangat itu dari apa yang kita ikrarkan sendiri, bagaimana mindset kita. Bisa. Kan coba sambil dia tentara itu, sampai dikaplok, bisa, siap, pukul sampai mati, pukul lagi. Itu mental gitu kan. Sehingga dia menghadapi orang-orang yang teriak di muka dia, marah sama dia, biasa komandan dia bisa sama saya dilatihnya gitu. Jadi dengar-dengar gitu nggak asing lagi, biasa. Karena udah ditempa, itu enggak latihan nggak bisa. Itu riadohnya tentara itu gitu. Pakai riadoh juga. Coba kalau tentara itu marah-marah tidurnya, prit, langsung lari itu. Gak tangi, gebuk temen, disetrap. Sampean gak disetrap soro. Itu enggak ada. Setiap sesuatu itu ada upaya, ada keseriusan, ada pengorbanan. Maka berkorbanlah kamu, kata Allah, setelah banyak menerima nikmat dari Allah, dirikan sholat, berkorbanlah kamu. Maksudnya pengorbanan itu jangan, harus berani. Kalau kamu berani berkorban seperti tadi itu, waktu dan sebagainya, tenaga, pikiran dilatih, itu sudah dikorbankan untuk mendapat kemuliaan, maka putus semua orang yang menghalanginya itu tadi. Gitu. Karena orang berkorban itu nggak bisa dihalang-halangi. Gitu. Orang berkorban itu kan berarti berani, berarti dia kuat. Bagaimana menghalang-halanginya? Kayak orang Islam itu kalau perang, ya toh, itu disampaikan kepada Herakles, raja Roma. Kita semua perang ini mau berkorban supaya mati semua. Takut loh. Ini orang perang golek menang, golek urip iki golek mati. Wis kate perang ae burung aku tak nyerah wae ngono. Wong perang kepingin jaluk mati kabeh lah. Orang-orang kafir perang kepingin urip. Nah, orang-orang Islam yang beriman kepingin mati. Mati syahid. Ya, ya berani. Makanya walaupun bukan Islam, orang Jepang itu niru harakiri itu ya toh. Karena kalau dia sampai bunuh diri atau berani jebaku, dia nanti ketemu sama dewanya itu tadi. Padahal itu dibujui kendele kayak ngono. Kene gak dibujui Tuhane asli apa gak gelem. Sing Tuhane palsu wani, ente Tuhane asli gak wani sampean. Padahal janjine palsu wani, ente sing asli Allah tidak pernah mengingkari janji, dak wani sampean. Ya toh? Jadi menangnya di situ. Sing ngejak perang itu bingung iki opo iku. Nah, buktinya apa? Nah, Khalid bin Walid itu sampai nangis karena enggak mati-mati. Padahal mulai ujung rambutnya sampai sini itu sus dibuacoki kabeh. Jahitan niku sak awakan gitu. Atau jahitan tok. Kena tumbak, kena pedang, kena panah. Enggak mati-mati. Nah, dia kepingin mati. Sampean tanya sama tentara-tentara, sampean perang kepingin mati apa kepingin urip? Gak mungkin dia ngomong mati. Ya toh? Takonono sak hebat-hebate, takonono. Ya toh? Tapi kalau orang beriman, minimal mau mati kayak mau enggak. Apalagi dia beriman, wah, kalau memang umurku sampai di sini kebetulan saya mati pasti husnul khotimah, mati syahid. Malah ini diambil kesempatan, kemungkinan saya mati di sini. Kalau tempat nggak mati ya nggak masalah. Makanya Khalid bin Walid itu nggak mati, nangis Pak mau meninggal itu. Kok nangis sampean?
Iya, saya kepingin mati di medan perang. Kok mati ini do kasur jadi coba. Padahal ini sudah dedel-diel, memang belum waktunya mati. Nangis. Sampai lah enggak, alhamdulillah aku mati do kasur, coba aku mati. Coba. Saking mulianya orang yang di mati perang itu ya. Wis gak usah didus-dusi encalno ae nang bolongan ngono. Saking mulianya, jadi masih kelihatannya diuncalno gak didusi apa kesahitannya, kemuliaan itu lebih tinggi daripada dia dimandikan. Jadi sudah melampaui. Jadi biar gak dimandikan masalah. Ya gitu. Dan kalau nunggu dimandikan iki, waduh golek kain soro iki, dundi ngadusi maneh perang iki. Ate sing mati 10.000 pirang. Jadi perangnya nggo kain kafan niku ya ngake ya. Ya. Jadi supaya apa? Kenapa suruh cepat? Kalau gitu cepat, wis cepat dikubur. Supaya dia cepat menerima apa yang dijanjikan sama Allah gitu. Kesuwen diatusi wis tamu kehormatan. Ya. Jadi yang ngedusi siapa? Ya malaikat sing ngedusi lah enak. Jadi yang memandikan itu malaikat, yang mengkafani itu malaikat. Nah, jadi sampean nek kepingin ditusi malaikat, ambil dikafani, sampean harus mati syahid. Ini ada? Isguna ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi coba dihayati, dipikirkan supaya banyak peluang-peluang dari Allah yang luar biasa untuk kita jadi kaya amal itu tadi, harus berani berkorban mengambilnya gitu. Makanya ada istilah perintah Allah itu, kamu harus beramal lapang dan sempit. Nah kita nunggu lapang tok. Padahal di waktu sempit itu pahalanya tikel-tikel. Nah kita ngambil lapang tok. Kadang-kadang lapang ya enggak, pomane sempit. Nah tapi kepingin mlebu swarga. Surga dunia enggak. Nah kalau kita dapat surga dunia itu apa? Puyeng tok, bingung tok. Itu namanya itu sudah apa? Calon-calon neraka jahanam. Ya, kalau kita puyeng tok bingung tok. Lah orang puyeng tok bingung tok kan pasti dia sering berbuat kesalahan, gitu ya. Nah, makanya lapang dan sempit, dua-duanya kita ambil. Nah, ya kalau sempit ya apa? Sesuai kemampuan kita, kan gitu ya. Tapi kita sudah berbuat, ya. Nah, kalau dapat informasi gini kan kita, wah, ini kesempatan gitu ya. Nah, misalnya orang jualan. Orang jualan ini dilihat kok sing dodol tuwa, dodolane piro iki? Piro iki bondo dodol gedang, ada orang tua yang kadang-kadang dari desa itu bawa. Bu, ini modalnya saya mau beli pisang berapa? Ya, ini 25. Ini sampean ini modalnya berapa semua itu? Oh, ini modalnya cuma 75. Wis tak tuku 100 gitu. Iki wis murah dinyang maneh. Ndak iso kurang maneh to. Durung nyang saya tak cicipi dhisik ya. Legi apa ndak? Iku bahil jenenge. Itu nanti rasakan. Wis murah udah dinyang-nyang maneh, apa maneh dilihat orangnya, oh, orang ini orang susah ini. Ngenteni tola-tole biar sing tuku ya. Bareng saya ini pernah itu. Tapi pernah kecelik juga. Keceliknya gini. Sama teman-teman waktu ke mana itu ya? Di Jakarta pernah. Ada ibu-ibu bawa pisang, kelihatannya dari desa. Itu di pom bensin ya duduk gitu. Kesian gitu, kayaknya ada yang dipikirkan, terus tole kok nggak ada yang ngenyang itu pisangnya. Terus saya hampiri, Bu, berapa pisang ini? Ya, waktu itu 5.000, kok murah Bu? Ya ini tanduran dewe katanya gitu. Akhirnya saya ambil 3 biji, tak kasih 50.000. Loh. Terus jadi apa ini Bu? Terus saya berangkat, dikejar. Mboten purun. Kula dereng mboten ngemis kula kene ngono. Tak mau. Bayangkan. Waduh. Masya Allah.
Jadi masih ada orang yang kayak gitu itu. Kita orang ketepaan rek. Ngono. Ya toh? Pernah sini juga koran, beli koran. Sakno wong ini. Koran sini. Piro koran iku 5.000 ya. Kasih 20.000, kasih 50. Ya, kita pergi langsung. Pak ini uangnya ini susuknya, ndak ambil, ndak mau. Korannya sak gebek itu diuncalno kabeh njuri motor. Bayangkan. Nah, coba iku jenenge kenek watune sampean. Dia yang segitu betul-betul dia nggak maunya tenaganya, keringetnya. Kita orang kepingin sih nggak atik keringet kan ya. Nah, jadi kita karena menolong orang sedekah itu, apalagi ada janji Allah kan. Jadi sedekah itu menutup murka Tuhan, menyembuhkan penyakit yang sulit, ya tuh, menjauhkan bala. Ini apa yang bayar piro sampean? Mereka kena bala entek duit sampean. Tapi ini praktekkan hatta sebiji kurma pun, setengah kurma. Tapi kita harus ada sedekah hari ini. Apalagi memberi makan. Nabi lho, apa mangan ngenteni wong liwat barengi, cek dapat berkahnya, dapat. Kalau kita enggak tambah kurang. Karena keyakinan Nabi kalau orang ikut makan itu ini nambah. Kalau kita kan wah iki melok engko ayo mangane ngono sing ngenteni. Karena keyakinannya gitu memang ada dari terwujud. Kita tidak berani korban. Seakan-akan mindset berpikir kita entah kebodohan karena nafsu, sehingga kita nggak berani melakukan. Kadang-kadang terpaksa melakukan yang nggak dapat apa-apa. Kan gitu ya. Sudah melakukan karena terpaksa, nggak ikhlas ya nggak oleh. Ya. Makanya zaman sahabat itu kalau ada orang nggak makan, arti ada tamu, rebutan nama aku hai. Seperti sekarang di Mekah sampean, kalau bulan puasa banyak yang ngajak ya. Ke rumah saya ajak, saya sudah siapkan ngajak. Karena panganan akeh, enggak sik milih, engko sik tak delok sik sing endi sing enak. Ya. Itu luar biasa, coba. Karena dia tahu ini hasil, apalagi bulan puasa. Ditikel 10, kalau malam Lailatul Qadar sudah masuk lalu ke malaman, itu ditikel 1000 bulan sampai ngei 10.000 dikali 1000. Enak. Makanya Nabi itu, orang-orang haji itu kalau sudah malam makanan itu sampai. Kalau tidak percaya ikut Ustadz Mujaki itu. Kalau umroh tapi bayar tidak melok tok. Masalah Ustadz Mujaki tak melok duit. Itu. Jadi peluang-peluang itu apalagi ulama, ayo diambil gitu ya. Nah, jadi murka Allah kepada kita, mungkin banyak kesalahan itu Allah tarik murka Allah. Kalau ada bala itu dijauhkan bala atau balaknya diperkecil. Kan gitu ya. Nah, ada penyakit yang sulit disembuhkan, ya toh. Kita dengan sedekah itu ada aja sebabnya, nanti kesembuhan itu ada. Jadi semuanya solusi itu semuanya ada, di mana ada kesulitan ada kemudahan. Nah, kita ini kesulitannya toh, tapi kemudahannya enggak dipelajari. Sudah masalah baru melajari, wis kadung kenek. Ya. Biar saya sampaikan sampean sudah rumahnya kecolongan, kemalingan baru dikunci amai. Tapi sebelumnya dibuka aja. Setelah kecolongan baru berbuat. Sebetulnya jauh-jauh sebelumnya kita harus waspada. Nah, di situ kelengahan manusia, ya. Ya, makanya apa? Karena hatinya ini tidak berzikir, inspirasi petunjuk dari Allah itu kurang nyampe. Bukan nggak diberi petunjuk, nggaknya sampai ya, ndak ketutup gitu loh. Jadi Allah itu ndak milih-milih aslinya itu. Jangan dikira ini diberi, enggak semuanya diberi. Cuma ada yang tertutup, ada yang terbuka. Paham sama ya? Jadi adil, Allah itu adil, sampean yang ketutup.
Orang itu loh, aku gak dikasih dulu, enggak, semuanya dikasih. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu tadi, pada saat pemberian itu tadi, apa ayatnya itu? Lailatul Qadar, inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kan gitu ya. Min alfi syahri tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Salamul hatta matla'il fajar. Jadi malaikat itu membagi sampai fajar itu dibagi, Pak. Lah sampai aku kok gak dikei ya, sampean turu ya salah dhewe. Ya toh, malah ada riwayat juga karena tidur semua ada anjing yang cuma melek, anjingnya sing oleh. Sing dia mah turu, ketheke ana melek ketheke sing oleh. Mosok sampean kalambe kethek ngene. Kethek oleh bagian sampean. Cuma melek sedilu tok. Ya. Ya, dilatih ya. Ya, jadi sampean ngaji oleh ilmu enggak sia-sia, terbukti nanti ya. Sampean itu jangan berhenti sampai terbukti. Kalau sudah terbukti pasti sampean apa nambahi. Karena belum terbukti sampean males, seperti sampean jualan. Sepi ya. Males ya, enggak ada sing tuku, tapi si sabar nunggoni langgan. Tahu-tahu ada yang beli, ada yang semangat sampean. Langsung wis gak lagi kepingin mulai gak apa, nambahi. Kenapa? Sampai berhasil. Kita ini setengah-setengah, durung berhasil dan kesusu berhasil. Mau kayak membalik tangan. Kalau enggak berhenti lagi. Liane mane, ganti mane dodolane iki, dodol iki mane. Semuanya itu istilahnya nyoba terus. Tapi kalau orang itu istiqomah, diutuni. Gak payu dinteni oleh langganan siji, luru, manetilu, ya toh. Lama-lama ya banyak. Jadi itu namanya itu sabar itu, terus satu-satu. Begitu juga riadoh itu. Terus satu-satu. Lama-lama, enak, wah semangat. Karena berhasil tambah semangat kan? Semangat. Ya. Saya kira gitu ya. Saya kira sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.